Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Margiani dari kelas 9D akan menjelaskan materi tentang informasi dan publikasinya. Perbedaan data dan informasi. Data adalah fakta yang belum diolah, angka, teks, dokumen, gambar bagan, dan suara. Dikumpulkan untuk dokumentasi informasi. Data yang diolah menjadi bentuk yang berguna, hasil gabungan, analisa, penyimpulan, atau pengolahan. Sistem komputerisasi digunakan untuk membuat keputusan. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah sebuah data yang telah diolah. Pengolahan tersebut dilakukan supaya data itu menjadi bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi penerimanya, baik untuk pengambilan keputusan di masa ini atau di masa yang akan datang. Menurut Anton Emeliano, informasi yakni sebagai data yang sebelumnya sudah diproses dan pemrosesannya dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Informasi juga merupakan keterangan, pemberitahuan, penerangan kabar berita, atau bahkan berita nyata lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan kajian analisis untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Kriteria kualitas informasi menurut Raymond McLeod. Akurat. Informasi harus tidak bias atau menyesatkan dan bebas dari kesalahan. Tepat waktu. Informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambat. Relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi pihak yang menerimanya. Lengkap. Informasi harus diberikan secara lengkap karena akan memengaruhi dalam mengambil keputusan. Sifat informasi. Pribadi. Informasi yang bersifat pribadi adalah informasi yang disimpan pengguna dari tampilan publik. Contoh: PIN ATM, PIN kartu kredit, nomor rekening, sandi email, dan lain-lain. Publik adalah informasi yang bersifat publik, adalah informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh umum. Contoh: informasi dari buku, informasi dari koran, informasi dari internet, dan lain-lain. Cara memilih dan memilah informasi. Judul berita. Kadang hoax memiliki judul berita yang fantastis dan menarik perhatian pembacanya. Kadang pula tidak sesuai dengan isi sehingga kita harus membaca isi beritanya dan tidak hanya membaca judul. Isi berita. Cermati isi beritanya, apakah yang disampaikan tersebut logis, rasional, dan masuk akal bagi kita sebagai pembaca. Informasi hoax sering kali menggunakan unsur cocokologi, jadi kita harus berlatih berpikir kritis dalam hal ini. Sumber berita. Hoax kadang tidak mencantumkan sumber berita atau menggunakan tautan berita dari situs yang tidak jelas kredibilitasnya. Misalnya menggunakan domain blog atau menggunakan nama situs yang mirip dengan situs media nasional terkemuka. Narasumber. Hoax umumnya tidak menyebutkan narasumber atau mengambil narasumber palsu. Hoax juga kadang memotong atau memelintir pernyataan narasumber tanpa sepengetahuan yang bersangkutan sehingga menjadikan salah tafsir. Gambar. Hoax seringkali menggunakan gambar yang membuat orang yang membaca informasi tersebut percaya dengan isi berita. Padahal gambar tersebut bisa saja diambil dari kejadian lama atau berbeda yang sama sekali tidak ada hubungan dengan isi berita. Perbedaan. Lakukan perbedaan dengan situs-situs lain yang terpercaya, misalnya situs media nasional terkemuka. Informasi dan publikasinya menggambarkan fokus utama pada pengertian, pemilihan, dan penggunaan informasi dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks publikasi digital. Saat ini, informasi dapat dianggap seperti sungai yang mengalir deras, di mana kita seringkali kewalahan untuk menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang menyesatkan. Penting untuk memiliki metode yang efektif dalam mengelola informasi yang kita terima.
Dalam era ini, kita harus berperan sebagai penjaga informasi yang baik. Memilih sumber informasi yang tepat dan memilih informasi yang relevan adalah tanggung jawab kita untuk menghindari kesalahpahaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.